Anda pasti mikir, gampang. Saya tahu kok bedanya fakta sama opini, kebenaran objektif versus subjektif. Tapi, gimana kalau saya bilang pemahaman kita selama ini mungkin kurang tepat? Hari ini, kita bakal bongkar konsep ini, dan Anda akan lihat kalau garis pemisahnya itu tipis banget. Yuk kita mulai. Nah, ini dia nih yang kita pelajarin dari dulu kan? Di sebelah kiri, subjektif. Rendang ini enak. Ini soal selera, soal perasaan. Di sebelah kanan, objektif. Air mendidih di 100 derajat Celcius. Ini fakta, bisa diukur, berlaku buat siapa aja. Kelihatannya sih simple dan jelas banget ya. Tapi gimana kalau ternyata pembagian ini nggak sesederhana itu? Gimana kalau saya bilang sesuatu itu bisa jadi subjektif dan objektif di waktu yang bersamaan? Nah, ini mulai menarik kan? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Yuk kita bongkar dulu mitos paling umum soal apa itu subjektif. Jadi gini, seringnya kan kalau kita dengar kata subjektif, yang kebayang itu kan cuma opini, sesuatu yang ya suka-suka orang aja, nggak ada benar salahnya. Padahal, menurut analisis yang kita bahas hari ini, pandangan itu perlu diluruskan. Nah, sekarang kita lihat gimana caranya sesuatu yang tadinya cuma ada di pikiran, cuma sebuah pertimbangan, bisa berubah jadi fakta. Fakta yang ya minimal buat orang itu sendiri, nggak bisa dibantah lagi. Kuncinya tuh di sini. Subjektivitas itu bukan sebuah label statis, tapi sebuah proses. Coba bayangin deh, ada 3 langkah. Pertama, ada pertimbangan. Rendang ini enak nggak ya? Terus langkah kedua, ada eksperimen. Anda coba makan rendang itu. Dan yang terakhir, langkah ketiga, ada keputusan. Anda menyimpulkan hasilnya. Dan disinilah bagian paling pentingnya. Begitu Anda selesai eksperimen, alias nyicipin rendangnya, dan Anda bikin keputusan, wah ini enak banget. Maka bagi Anda, itu udah bukan lagi sekedar opini atau pertimbangan. Anda baru aja menemukan kebenaran objektif versi Anda sendiri. Nah, ini nih yang membawa kita ke sebuah konsep baru yang keren banget. Kebenaran objektif pribadi atau yang bisa kita sebut objektivitas terbatas. Maksudnya apa? Ini adalah sebuah hasil eksperimen yang jadi kebenaran mutlak, tapi khusus buat orang yang mengalaminya. Buat dia, itu 100% fakta, 100% nyata, dan terbukti. Jadi, kalau kita balik ke contoh tadi, pas Anda bilang rendang ini enak, itu bukan lagi opini yang ngawang-ngawang. Bukan, itu adalah sebuah hasil yang terbukti, sebuah fakta dari eksperimen yang udah Anda lakukan sendiri. Oke, sampai sini jelas ya. Tapi ceritanya jadi beda. Begitu kebenaran objektif pribadi Anda, ini ketemu sama dunia luar, ketemu sama orang lain. Nah, disinilah semuanya jadi seru. Coba bayangin, Anda dengan yakin bilang, ini rendang paling enak. Itu kan fakta objektif buat Anda. Tiba-tiba teman Anda nyeletuk. Masa menurut gue B aja tuh? Nah loh, tiba-tiba fakta objektif Anda itu langsung berubah status. Di mata orang lain, itu jadi subjektif lagi. Konsep ini disebut subjektivitas terbatas. Coba deh perhatiin, hasilnya kan sama persis. Rendang ini enak. Nggak ada yang berubah. Yang berubah cuma statusnya. Cuma gara-gara ada orang lain yang meragukan atau membandingkannya. Jadi, apa yang objektif buat Anda, jadi subjektif buat orang lain. Ini kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Oke, setelah kita bolak-balik konsep tadi, berarti kita perlu definisi baru nih soal kebenaran. Yuk, kita rangkum semuanya. Jadi, ada 2 poin penting yang bisa kita pegang. 1, subjektivitas itu adalah fase sebelum ada keputusan. Itu prosesnya. 2, begitu ada keputusan, ada hasil, itu udah nggak subjektif lagi. Itu jadi objektif. Jadi sebuah kebenaran nyata yang dialami, ya minimal buat si subjeknya. Biar makin jelas, gimana kalau kita tes pakai contoh yang agak rumit? Mimpi. Menurut Anda, mimpi itu subjektif atau objektif? Coba deh dipikirin sebentar. Nah, ini dia jawabannya. Dan ini pas banget sama kerangka berpikir kita tadi. Buat orang yang lagi mimpi, pengalaman itu ya objektif. Itu nyata, itu terjadi sama dia. Itu hasilnya. Tapi buat kita yang cuma dengerin ceritanya, mimpi itu jadi subjektif. Karena kita kan nggak ngalamin sendiri. Kebenarannya jadi nggak jelas buat kita. Artinya apa? Artinya, kita nggak bisa lagi gampang bilang, itu kan cuma perasaanmu doang. Atau itu kan subjektif. Kita harus ingat, di balik setiap pernyataan yang kedengarannya subjektif itu, ada sebuah realitas objektif yang benar-benar terjadi dan dirasakan sama orang itu. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan besar buat penutup.
Kalau dipikir-pikir, setiap kebenaran, bahkan fakta ilmiah sekalipun, kan awalnya dari pengalaman atau pengamatan satu orang atau satu kelompok yang berarti berawal dari sesuatu yang subjektif. Jadi, di mana sebenarnya garis batas yang tegas antara opini dan fakta? Sesuatu yang menarik buat kita renungkan sama-sama. Oke, kita sering banget kan dengar atau bahkan berdebat soal apa itu subjektif dan apa itu objektif. Tapi, gimana kalau pembagian itu ternyata nggak sesederhana hitam dan putih? Nah, hari ini kita bakal bedah dua kata ini dan menemukan cara pandang yang sama sekali baru. Yuk, kita mulai. Coba deh bayangin situasi ini. Anda lagi makan sesuatu, terus bilang, "Wah, ini enak banget." Buat Anda, saat itu juga, itu adalah sebuah kebenaran, fakta. Tapi teman di sebelah Anda nyobain, dan mungkin aja dia nggak setuju. Jadi, ucapan Anda tadi itu fakta atau cuma pendapat pribadi? Pertanyaan simpel ini nih yang jadi gerbang kita buat masuk ke topik yang jauh lebih dalam. Biasanya, kita mikirnya gini, subjektif itu ya opini, perasaan, pokoknya sesuatu yang nggak pasti. Kalau objektif, itu baru fakta, data, kebenaran yang solid. Tapi gimana kalau saya bilang ini bukan dua hal yang terpisah? Gimana kalau ini sebenarnya adalah titik-titik dalam sebuah perjalanan yang dinamis? Oke, kita mulai dengan sedikit mengusik pemahaman kita soal objektif. Apa benar sesuatu yang kita anggap fakta itu berlaku di mana saja, kapan saja, tanpa terkecuali? Disinilah muncul konsep objektivitas terbatas. Idenya gini, sebuah kebenaran meskipun udah terbukti dan nyata, bisa jadi cuma berlaku dalam kondisi tertentu aja. Contohnya, hasil eksperimen di lab itu objektif, tapi belum tentu hasilnya bakal sama persis kalau diterapkan di dunia luar, yang kondisinya jauh lebih rumit. Nah, kutipan ini benar-benar kena banget ke intinya. Kita kan nggak mungkin bisa pergi ke setiap galaksi cuma buat mastiin hukum fisika berlaku sama di sana. Kita mengujinya di sini, di lingkup kita. Jadi secara praktis, objektivitas yang kita pegang itu ya selalu punya batasan. Poin kuncinya adalah ini. Sesuatu yang udah jadi fakta objektif buat satu komunitas, karena mereka udah mengujinya. Bisa jadi masih bersifat subjektif atau dengan kata lain, belum teruji buat komunitas yang lain. Wah, ini mulai mengubah cara kita memandang kebenaran kan? Oke, sekarang kalau yang objektif aja bisa terbatas, terus gimana nasibnya yang subjektif? Nah, mari kita lihat ini bukan sebagai akhir dari sebuah cerita, tapi justru sebagai titik awalnya. Daripada melihat subjektif sebagai sesuatu yang nggak benar, gimana kalau kita definisikan ulang sebagai sesuatu yang belum diuji? Ini adalah sebuah kondisi di mana sebuah ide, sebuah klaim, itu masih dalam pertimbangan, masih hipotesis. Jadi ini bukan soal benar atau salah, tapi soal potensi yang belum terbukti. Prosesnya bisa kita lihat di sini. Kita mulai dari ide subjektif, lalu kita uji, kita lakukan eksperimen. Setiap kali kita dapat hasil, bahkan kalau itu cuma hasil sementara, tingkat objektivitasnya naik dan tingkat subjektivitasnya turun. Ini adalah sebuah proses, sebuah pergerakan. Jadi ini bukan lagi soal dua kubu yang saling berlawanan. Subjektif lawan objektif. Ini lebih mirip sebuah spektrum. Semakin banyak kita menguji, semakin banyak kita dapat hasil, semakin kita bergerak dari ujung yang subjektif ke ujung yang objektif. Oke, teorinya menarik, tapi gimana penerapannya di dunia nyata? Coba kita lihat apa yang terjadi waktu ada perbedaan pendapat antara dua orang. Nah, ini pertanyaan kuncinya. Anda merasa punya data, punya bukti, posisi Anda rasanya udah objektif banget, tapi orang lain tetap aja nggak setuju. Sebenarnya apa sih yang lagi terjadi di sini? Mari kita bedah 3 kemungkinan skenario. Pertama, pihak satu punya bukti hasil tes, sementara pihak dua masih di level opini alias belum mengujinya. Ini kasus klasik bukti lawan opini. Kedua, dua-duanya udah sama-sama menguji dan hasilnya sama. Nah, di sini mereka berbagi objektivitas yang sama, meskipun terbatas. Dan yang ketiga, ini yang seru. Dua-duanya udah menguji, tapi hasilnya beda. Ini yang menciptakan dua objektivitas terbatas yang saling bersaing. Jadi, dari sini kita bisa lihat kalau perdebatan itu seringnya bukan soal siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi lebih ke siapa yang sudah menguji klaimnya dan seberapa jauh pengujian itu berlaku. Ini mengubah total cara kita seharusnya berdiskusi, kan? Oke, mari kita rangkum semua ini menjadi satu cara pandang baru yang lebih utuh dan lebih kuat. Jadi, ini dia poin-poin utamanya yang perlu kita ingat. Pertama, anggap subjektif itu kondisi sebelum diuji.
Kedua, objektif adalah hasil dari pengujian itu. Ketiga, dan ini penting, ingat kalau hampir semua objektivitas itu ada batasnya, ada ruang lingkupnya. Intinya, ini adalah sebuah proses yang bergerak, bukan dua label yang kaku. Kutipan ini, wah, ini kena banget. Bagi orang lain, mimpi Anda mungkin cuma bunga tidur, nggak nyata. Tapi bagi Anda yang mengalaminya, rasa takutnya, rasa senangnya, semua emosi itu 100% nyata dan objektif pada saat itu. Ini adalah contoh sempurna dari objektivitas personal. Nah, ini dia implikasi terbesarnya. Ungkapan, itu kan benar menurutmu, jadi punya makna yang baru. Itu bukan lagi terdengar seperti sanggahan yang lemah, justru itu bisa jadi sebuah pengakuan bahwa seseorang telah menemukan objektivitasnya sendiri. Sebuah kebenaran yang nyata dan teruji bagi dirinya. Saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Lain kali Anda terlibat dalam sebuah debat atau diskusi, coba deh geser fokusnya. Daripada mati-matian membuktikan siapa yang paling benar, coba tanyakan, bukti apa yang kita punya? Seberapa jauh ide ini sudah diuji? Mungkin dengan begitu, kita nggak cuma bisa berdebat dengan lebih baik, tapi juga bisa belajar lebih banyak. Terima kasih.